Wow, harga saham ACE turun bahkan hampir 60% hanya dalam waktu 1,5 tahun aja. Apakah harga saham ACE ini bakalan turun terus karena memang kemahalan? Atau memang karena memang belum pulih? Semua itu bakalan kita bahas di video kali ini, oleh karena itu tonton terus sampai habis ya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibie. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu channel ini, tapi kalau kalian ragu channel ini bakalan bermanfaat buat kalian, kalian tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Ya, aku dalam memang gak bikin konten. Ya, walaupun cuman kelang atau jarak seminggu, tapi biasanya dalam seminggu bisa beberapa kali. Tapi ini video yang aku ingin share ke kalian dari lama dan memang momentumnya kayaknya pas. Dan ACE ini adalah perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dan gerai yang tersebar banyak di seluruh Indonesia. ACE ini sebenarnya perusahaan yang cukup terkenal dan harusnya bukan saham gorengan. Tapi kenapa harga sahamnya turun terus? Kita bahas langsung aja. Halo teman-teman, kali ini kita bakalan bahas ACE Hardware. Harganya turun terus dan cukup mencengangkan dan banyak juga investor yang nyangkut di sini. Harganya kalau kita lihat dari track recordnya, dari 1.800-an itu pernah di akhir 2020-an. Kemudian sampai di 720 per lembarnya juga pernah beberapa hari lalu. Per video ini dibuat di tanggal 12 Juli 2022. Nah, kurang lebih turunnya itu sekitar 60%. Dan kebanyakan mungkin para investor kalau udah turun dan nyangkut 60% bingung gitu ya, mau hold apa mau average down. Tapi kita bakal lihat di video kali ini, kita bakal analisa dari segi fundamentalnya. Kalau kita lihat dari tingkat profitabilitas ACE Hardware ini, sebenarnya memang kinerjanya untuk secara profit itu memang menurun sejak 2020 sampai 2021. Alasannya sederhana karena memang tingkat kunjungannya menurun. Namanya juga perdagangan retail, kebutuhan sehari-hari untuk rumah tangga, dan banyak gerai yang dimiliki ACE tentu dengan kunjungan yang menurun, maka revenue-nya juga menurun. Dan kenapa kunjungan menurun ya karena efeknya adalah pandemi sejak 2020. Sebelum itu ya bagus-bagus saja, naik secara konstan, naik secara signifikan juga pernah untuk ACE Hardware ini. Bahkan di 2018 sampai 2019 itu juga termasuk jaya-jayanya untuk ACE Hardware ini. Sehingga harganya kalau kita lihat itu di tren harganya itu sempat naik yang lumayan cukup besar itu 2017 dan 2018 bahkan 2019. Jadi ya wajar-wajar aja harga sahamnya turun. Kalau misalnya kita bedah lagi secara kuartal ya. Untuk kuartalan dari segi profitabilitas ACE ini baik pendapatan, laba bersih tahun berjalan bahkan arus kas dari aktivitas operasi itu di 2022 di Q1-nya itu sebenarnya masih turun juga dibandingkan 2021 Q4-nya. Dan kalau kita bandingkan kuartal per kuartal year on year-nya itu Q1 2022 juga masih lebih rendah daripada Q1 2021. Makanya mungkin banyak juga para investor sekarang masih wait juga untuk Q2 2022-nya. Jadi secara kuartal juga untuk Q1 2022 yang terakhir kali ini juga masih menurun untuk ACE Hardware ini. Sebentar, ada sedikit info nih teman-teman. Mungkin kalian udah tahu gimana caraku buat menganalisa suatu perusahaan dengan aliran fundamental. Nah, kali ini aku dan Investin bakal ngadain kelas praktik analisa saham secara fundamental, live class selama 1 bulan. Buat kalian yang tertarik, cek di deskripsi video ini ya. Tapi hebatnya untuk ACE ini, dia mampu untuk terus bagi dividen. Walaupun kinerja profitabilitasnya di 2020 dan 2021 menurun, ACE Hardware ini masih mau untuk terus bagi dividen kepada pemegang sahamnya. Ini cukup patut diapresiasi ya, karena nggak banyak juga perusahaan yang ketika dia terjadi penurunan penjualan, dia masih mau mengalokasikan untuk dividen kepada pemegang sahamnya. Tapi ya dari sinilah mungkin retail bisa dapat uang juga selain daripada capital gain dari dividen. Dan di 2021 juga dividen per lembarnya itu 20 perak. Jadi ini juga lumayan dibandingkan 2017 bisa kalian lihat 22. Jadi di kinerja 2017 dengan revenue yang meningkat itu, ACE Hardware ini masih bawa bagi dividen 20 yang hampir sama kayak 2017 dengan payout-nya itu 50%-an. Memang banyak juga orang yang bilang kan GDP juga udah bagus, sekarang udah mulai trennya pemulihan. Kenapa kok perdagangan retail masih kayak gini? Contohnya adalah ACE nggak mengikut GDP yang sudah membaik untuk Indonesia itu. Memang kalau kita lihat GDP Indonesia di 2021 full year-nya itu memang naik dibandingkan 2020 yaitu 3,69%. Walaupun kenaikan ini nggak begitu besar dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi. Memang kalau kita lihat secara umum seperti ini memang kelihatannya udah pulih ya untuk ekonomi Indonesia. Tapi yang perlu kita ingat dan highlight adalah bukan berarti penjualan retail itu sudah pulih dengan hanya melihat GDP Indonesia.
Masih banyak lagi pembedahan makro yang bisa kita lakukan. Aku nggak sampaikan di video kali ini. Jadi, ACE ini sebenarnya masih belum pulih. Sama sekali belum pulih seperti sebelum pandemi. Ini buat sharing-sharing aja ke kalian. Aku pernah ke ACE beberapa waktu yang lalu dan aku sempat tanya ke karyawan di sana. Memang untuk kunjungan ACE di toko tersebut belum sama kayak sebelum pandemi, masih menurun. Jadi itu mungkin sekilas info-info yang didapatkan dari pengalaman, didapatkan dari kalau kita bertanya, selain dari fundamental yang didapatkan dari laporan keuangan ataupun laporan-laporan lainnya. Dan ini aku mau ngasih tahu data yang kalian bisa dapatkan kalau kalian bisa melakukan analisa yang lebih dalam lagi. Contohnya untuk ini, ada beberapa diagram garis di sini. Kita fokus kepada SSG, revenue, dan growth ACE-nya itu dari 2011 sampai 2021, bahkan 2022 untuk Q2-nya. Dan kalau kalian lihat di sini, memang untuk tingkat jaya-jayanya ACE bisa kita katakan itu di 2012 dan 2018. Dan sejak 2018 sampai dengan sekarang itu menurun. Wajar aja karena itu tertimpa pandemi apalagi 2020. Jadi kalau kita lihat trennya memang ya sesuai dengan revenue tadi. Di 2019 ini memang udah kelihatan tren penurunan, ditambah lagi pandemi di 2020, makinlah penurunan penjualan ACE itu. Jadi yang ditunggu sekarang adalah kapan turnaround-nya, kapan pulihnya penjualan ACE. Itu yang saat ini ditunggu-tunggu. Dan for your information, semua data ini aku ambil dari fundamental analysis sheet yang aku punya. Dan seperti video-video sebelumnya, kalau kalian berminat untuk mendapatkan FAS itu atau FAS itu, silakan kontak aku melalui IG ataupun melalui Telegram atau cek di deskripsi video ini. Nah, sekarang kan lagi rame-rame tentang interest rate nih. Rame-rame tentang inflasi. Gimana kalau kita bedah untuk struktur kas dan utang di neraca ACE ini? Ini adalah diagram yang aku kasih ke kalian dan kalian bisa lihat di sini ada kas itu 2,5 triliun sekian. Itu kasnya yang dipegangnya per 2021 untuk ACE Hardware ini. Dan kalau kita lihat utangnya itu sangat-sangat kecil, itu hanya miliaran, nggak sampai 1 triliunan. Jadi ACE ini sangat-sangat mampu untuk menutupi seluruh utang karena utang ini perlu menjadi highlight kita ketika terjadinya kenaikan interest rate yang mana nanti bisa meningkatkan beban utang. Dan liabilitas ini kan nggak melulu tentang utang bank aja ya, tapi ada utang usaha dan seterusnya. Itu juga bisa ditutupi oleh ACE dengan kasnya aja. Jadi ACE ini aku lihat strateginya cukup bagus ya di 2019, 2020 dan 2021 dia mampu terus menyisihkan untuk kas untuk menghadapi ketidakpastian ke depannya. Jadi ya apalagi yang ditakuti dari suku bunga yang naik nantinya. Di US dan beberapa negara lain memang sudah menaikkan interest rate-nya. Indonesia juga kelihatannya masih ada potensi juga, tapi juga masih ada constant rate-nya juga. Dan di sini juga aku mau sampaikan kalian tentang valuasi yang mungkin ditunggu-tunggu di bagian akhir. Dari segi valuasi kita menggunakan valuasi sederhana aja, yaitu relatif valuasi dan PE standard deviation. Di sini bisa kalian lihat untuk PE standard deviasinya ini memang sangat-sangat murah dibandingkan track record selama 10 tahun terakhir. Itu di bawah -1 standar deviasinya, bahkan hampir di -2. Dan ini sangat murah dibandingkan mediannya di 27,77, di mana sekarang itu PE-nya 18,97. Dan nanti kalau misalnya ACE ini bisa pulih, ini potensi kenaikannya cukup besar. Kalau aku lihat ya, menurutku ini potensi kenaikannya cukup besar karena memang untuk PE-nya itu di bawah daripada rata-ratanya. Dan ya investor itu menunggu dan menanti-nanti gitu ya, apalagi para holder yang udah setia bertahun-tahun di ACE ini, menunggu kapan sih timing buat ACE ini menunjukkan performanya. Terakhir bonus buat kalian prospek usaha. Di sini bukan aku yang mengatakan, tapi para direksinya. Di mana mengatakan bahwa perseroan optimis bahwa kondisi perekonomian akan pulih seiringnya waktu sejalan dengan peningkatan kemampuan para pelaku usaha dan masyarakat dan seterusnya. Bahkan juga perseroan menstate di sini bahwa di tahun mendatang perseroan memproyeksikan pertumbuhan angka same store sales growth. Aku nggak jelaskan di sini, kalian bisa lihat video-videoku sebelumnya tentang ACE. Di situ aku ada jelasin tentang SSG ini dan penjualan secara positif seiring dengan penguatan daya beli pelanggan. Jadi di tahun 2022 ini perseroan optimis SSG itu naik dibandingkan tahun sebelumnya. Ya semoga aja terbukti di 2022 ini, semoga aja. Kenapa aku bilang semoga ya? Semoga dengan kenaikan ini bisa menaikkan harganya, harga saham ACE, dan para investor juga banyak yang senang dengan kenaikan ini karena penurunannya juga sudah dalam ya, lebih dari 50%. Itu aja semua analisa ini lakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis sheet yang aku punya, dan kalau kalian merasa kok bermanfaat ya video ini, nah silahkan di subscribe dan follow IG aku. Oke, sekarang kita kesimpulan. Sejauh ini memang penurunan harga saham ACE itu cukup wajar seiring dengan penurunan kinerja secara fundamental ACE Hardware.
Tapi memang penurunan yang bahkan hampir 60% cukup mengikis psikologis para holder Ace Hardware. Ya, kinerja memang belum pulih, jadi harga sahamnya wajar-wajar aja masih di harga 700-an. Tapi kayaknya beberapa hari ini udah mulai naik ya. Pandanganku dari analisa yang aku lakukan, kayaknya masih bisa lah dikasih waktu untuk Ace ini menunjukkan kinerja di 2022. Dan kalian udah lihat di prospek usaha dari Ace ini bahwa manajemen tuh yakin, optimis bahwa kinerja lebih baik di 2022. Jadi kayaknya masih oke lah ditunggu Q2 bahkan Q3 Ace ini. Semoga aja lebih baik. Kalau kalian suka dengan video dan channel kayak gini, bisa dibantu terus growth dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing sesuai dengan profil risiko masing-masing. Dan kalau misalnya kalian mau join grup sharing saham secara gratis di Telegram, cek di deskripsi video ini. Itu aja, semoga kalian cuan dan jangan lupa cek deskripsi video ini. Seperti biasa, semangat terus buat kalian.